Bab 2821. Rudy menegakkan diri dan berkata, "Syukurlah, aku di sini bersamamu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa meninggalkan menara 1000 daun." Dia mengguncang pita ungu di pergelangan tangannya saat dia menatap Jack dengan gembira. Aturan itu sebenarnya merupakan keuntungan besar bagi Jack. Pada saat itu, dia hanya bawahan Jack dan bisa maju tanpa perlu bertarung. Selama Jack menang, dia juga akan maju. Jack tertawa sebelum menenangkan diri dan fokus pada permata jiwa ungu di tangannya. Meskipun permata itu tidak sebanding dengan kristal jiwa yang hancur, itu adalah harta yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Dia memiliki 9 di tangan, dan jika dia menyerap semuanya, dia pasti akan melihat peningkatan. Waktu terus berlalu saat Jack membentuk segel dengan tangannya, menyerap energi jiwa murni dari permata sambil memadatkan pedang jiwa. Jack sudah memadatkan 75 sebelumnya, dan dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri kali ini. Dia harus menyelesaikan Destroying the Void sebelum dia memasuki Thousand Leaves Tower. Dia akan menyingkat 100 pedang jiwa. Meskipun dia tidak berpikir menara akan sesulit itu, lebih baik memasuki menara dalam bentuknya yang paling mampu dan terkuat. Rudy diam-diam melihat saat Jack membentuk segel. Bahkan setelah mengenalnya begitu lama, Rudy tidak tahu teknik apa yang dimiliki Jack. Dia hanya berasumsi bahwa Jack mungkin memiliki teknik tingkat bumi atas, tetapi tebakan hanyalah tebakan. Asteris. 5 hari berlalu dalam sekejap. Rudy mencoba melatih dirinya sendiri selama waktu itu juga, tetapi dia tidak pernah begitu berbakat dalam pertempuran. Setelah bekerja untuk waktu yang lama tanpa hasil, ia memutuskan untuk fokus pada alkimia setelah hari keempat. Jack membuka matanya pada pagi kelima. "Kamu akhirnya selesai berlatih," kicau Rudy penuh semangat. "Saya pikir saya harus menunggu 5 atau 6 hari lagi. Saya mulai bosan." Jack tertawa kecil sebelum dia dengan tenang berdiri dari tanah. Dia membersihkan pakaiannya sebelum dia mulai menuju ke gerbang menara tanpa penundaan. Rudy mengikuti setelah Jack, dan dia tahu bahwa suasana hati Jack sedang baik. "Apakah Anda memiliki perbaikan? Anda berhasil menerobos." Jack mengangguk, membuat Rudy sangat gembira. Semakin kuat Jack, semakin aman dia merasa dan menjadi. Rudy melebarkan matanya dan dengan bingung bertanya, "Apakah menurut Anda keterampilan Anda yang sebenarnya berada di tahap tengah dari ranah pemadatan musim semi?" Tahap tengah dari alam pemadatan musim semi adalah tingkat yang tidak dapat dicapai untuk Rudy, tapi itu hanya bagian dari perjalanan untuk Jack. Meskipun dunia berputar membatasi kekuatan mereka, itu tidak berarti mereka tidak bisa menerobos. Selama mereka memiliki kemampuan, itu mungkin. Hanya saja mereka akan dibatasi pada tahap akhir dari alam bawaan. Kekuatan mereka akan kembali setelah mereka meninggalkan dunia berputar. Jack menggelengkan kepalanya. "Tidak ada perubahan, tapi saya hampir sampai. Teknik bela diri saya telah meningkat. Saya sudah menyempurnakannya." Jack tidak menyembunyikan apapun dari Rudy dalam hal ini. Lagi pula, Rudy berada di kapal yang sama dengannya, jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukannya. Rudy menelan ludah karena kaget mendengar kata-kata Jack dan buru-buru berjalan ke samping Jack. "Teknik tingkat bumi atas yang kamu latih sudah di tahap ketiga." Bab 2822. Jack mengangkat alis sebelum berkata, "Ini bukan teknik tingkat bumi atas." Kata-kata itu semakin membingungkan Rudy. Dia ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Jack menghentikannya. "Kamu hanya perlu tahu bahwa aku akan bisa membawamu ke kota level 7. Tidak perlu bertanya apa-apa lagi." Setelah mengatakan itu, Jack memasuki menara. Rudy mengikuti dari belakang, masih tercengang. Dia mungkin seorang alkemis tanpa bakat bela diri, tetapi dia memiliki pengetahuan dasar. Keterampilan yang telah ditunjukkan Jack sebelumnya berarti bahwa Jack tidak memiliki teknik biasa. Baginya, teknik tingkat bumi tingkat menengah agak biasa. Murid-murid dalam dari klan kelas 8 kebanyakan mempraktikkan teknik-teknik itu, tetapi mereka masih bukan tandingan Jack. Ini berarti bahwa teknik Jack lebih kuat dari mereka, atau dia tidak akan menang dengan cara yang luar biasa. Karena Jack telah menyangkal bahwa itu adalah teknik tingkat bumi atas, hanya ada satu penjelasan untuk itu adalah teknik tingkat dewa pamungkas yang lebih rendah. Setiap prajurit di benua Hestia tahu apa arti teknik tingkat dewa tertinggi. Rudy melebarkan matanya dan menganga, tidak berani mempercayai apa yang dipikirkannya. Teknik tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang mudah dipelajari.
Begitu banyak keajaiban telah mencoba mempelajari teknik tingkat tinggi, hanya untuk menemui kegagalan. Itu terlalu sulit. Tanpa berada pada tingkat kekuatan tertentu, mustahil untuk memahami seluk-beluk tekniknya. Hanya mereka yang bisa mencapai level tertentu yang dapat mencoba teknik level yang lebih tinggi. Rudy telah melihat banyak master pada periode ini. Apakah itu murid dalam dari klan kelas 7 atau klan kelas 8, tidak satu pun dari mereka yang berani mencoba teknik tingkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah. Itu bukan karena kurangnya sumber daya, tetapi karena kurangnya keberanian. Mempraktikkan teknik yang terlalu kuat bagi mereka hanya akan mengundang segala macam masalah, dan mereka akhirnya akan membuang banyak waktu. Dibandingkan dengan membuang waktu mereka seperti itu, lebih baik menguasai teknik yang bisa mereka pegang untuk memperkuat diri mereka sendiri. Bagi Rudy, hanya mereka yang sudah berada di alam pemadatan ilahi atau tahap akhir alam pemadatan musim semi yang akan mencoba teknik tingkat Dewa Pamungkas, dan kesuksesan bahkan tidak akan dijamin saat itu. Bagaimana mungkin seorang pejuang pada tahap awal alam pemadatan musim semi berhasil mempelajarinya? Jack tidak pernah kehilangan ketenangannya saat menggunakan teknik tersebut. Jelas bahwa Jack telah mencapai setidaknya tahap kedua atau ketiga dari teknik ini. Rudy tidak mau memikirkannya lagi, itu hanya akan membuatnya semakin bingung. Dia mulai mengagumi Jack bahkan lebih pada saat ini. Baginya, tidak ada batasan untuk bakat Jack. Setelah mereka berdua memasuki menara, mereka mendengar keributan di depan mereka. Melihat ke depan adalah masa yang tak terhitung jumlahnya orang. Jack benar, ada lebih banyak orang di dalam menara daripada di alun-alun. Mereka semua bersemangat tinggi, dipenuhi dengan niat bertarung. Rudy tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam saat dia terus waspada. Dia mungkin tidak perlu bertarung, tetapi suasana masih memengaruhinya. Dia bahkan mulai merasa takut juga. Jack, di sisi lain, tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia tampak lebih bersemangat saat dia berjalan ke bagian dalam menara. Rudy mengerutkan kening, bergegas di belakang Jack. Menara itu memiliki 7 tingkat, dan mereka saat ini berada di tingkat pertama. Bab 2823. Saat dia mendapatkan token, semua aturan menara ditransmisikan ke dalam pikirannya. Ini mungkin pertama kalinya Jack berada di menara, tapi itu sudah terasa seperti tempat yang akrab. Dia tidak cemas sama sekali. Dia ingin berjalan-jalan sebentar sebelum melakukan hal lain. Rudy, di sisi lain, hanya mengikutinya. Beberapa kali dia berpikir untuk menghentikan Jack, ingin mengajukan 1 atau 2 pertanyaan, tetapi Jack tidak pernah melihat ke arahnya. Dia merasa seperti akan mengganggu Jack jika dia menyela apa yang dia lakukan. Setelah waktu yang lama, mereka akhirnya kembali ke tempat mereka memasuki menara. Rudy tidak bisa menahan lagi saat dia bergegas ke sisi Jack. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Bukankah kamu mengatakan pertempuran akan dimulai setelah kita masuk? Mengapa kamu tampak begitu menganggur? Jack tersenyum dan berkata, tidak perlu panik. Aku hanya ingin melihat-lihat sebelum mengantri. Rudy tidak tahu tentang aturan menara dan dengan demikian berseru, antrian. Antrian apa? Apakah Anda perlu mendaftar untuk pertempuran? Jack tertawa sambil dengan sabar menjelaskan setelah menepuk bahu Rudy, ada 7 arena di tingkat pertama menara 1000 daun. Kamu baru saja melihatnya. Pertempuran sengit sedang terjadi di setiap arena. Rudy mengangguk. Mereka baru saja berjalan mengelilingi menara dan telah melihat semuanya. Dia menghitung 7 arena sebelumnya, dan setiap arena dikelilingi oleh jumlah orang yang tak terhitung. Desain arena juga sangat unik. Itu tampak seperti koliseum. Ada tribun penonton di sekitar arena yang dipenuhi orang-orang yang bersorak-sorai. Setiap pertarungan sangat seru, baik bagi peserta maupun penonton. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, dan rasa haus akan pertempuran sangat kental di antara mereka. Sederhananya, itu adalah sebuah koliseum besar, tetapi bukannya melawan binatang buas, para pejuang yang luar biasa bertarung di arena. Jack melanjutkan, jika Anda ingin mengambil bagian dalam pertempuran, Anda hanya perlu menggunakan token masuk untuk mengantri. Saya baru saja masuk, jadi saya tidak terburu-buru. Saya hanya ingin memiliki melihat-lihat. Rudy mengangguk sebelum berbalik untuk melihat arena yang paling dekat dengan mereka. Itu adalah arena terbesar yang pernah dia lihat dan penonton terbesar juga. Dia memperkirakan jumlah orang. Dia merasa setiap arena dapat dengan mudah menampung puluhan ribu orang, dan semua arena tampak penuh.
Sorak-sorai dan teriakan orang-orang yang berkerumun di tempat yang sama membuat kepala Rudy berdengung. Jumlah total orang yang ditambahkan di semua arena sudah melebihi 100.000. Rudy mengerucutkan bibirnya heran. Selama bertahun-tahun, dia telah menempatkan semua fokusnya pada alkimia. Bahkan jika dia mengambil bagian dalam turnamen atau pergi ke tempat lain, dia belum pernah melihat begitu banyak orang di satu tempat sebelumnya. Bahkan sejak dia memasuki dunia berputar, namun dia merasa seperti telah dikubur dalam banyak orang. Dia tidak pernah benar-benar merasakan sendiri berapa banyak orang di benua Hestia sebelumnya. Dia menghela nafas pada pikiran-pikiran itu. Bab 2824. Sebelumnya, orang-orang itu menyebut kita berdua bodoh, dan aku tidak mau mengakuinya. Aku merasa harus mengakuinya sekarang, tapi itu hanya berlaku untukku. Aku tahu ada banyak prajurit di benua Hestia, tapi aku belum pernah benar-benar merasakannya sebelumnya. Aku bahkan berpikir bahwa tidak akan ada banyak orang yang memasuki dunia berputar berkat pembatasannya. Sekarang aku tahu betapa piciknya aku. Benua Hestia sangat besar, rumah bagi prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Hanya provinsi tengah saja yang memiliki setidaknya 100 juta orang. Petik 2. Bahkan dengan batasan usia, masih ada banyak prajurit yang bisa masuk. Bahkan setelah disaring, masih ada begitu banyak yang bisa memasuki paviliun 1000 daun. Mungkin saja kita akan bertemu dengan banyak orang pada akhirnya. Aku mengerti, sekarang apa artinya ketika mereka mengatakan bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Jack mengangkat alis, merasa bahwa momen realisasi Rudy datang dari hati. Dia harus setuju bahwa Rudy bodoh. Bahkan Jack belum pernah melihat begitu banyak orang di satu tempat sebelumnya. Jack tersenyum, hendak mengatakan sesuatu ketika mereka diinterupsi oleh suara-suara kegembiraan. Ada dua orang yang berpakaian sama, ternyata dari klan yang sama. Namun, Jack tidak cukup akrab dengan provinsi tengah dan tidak tahu dari mana mereka berasal. Pria yang lebih pendek mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu sudah mendapatkan nomormu? Mengapa kamu tidak menunggu untuk saat ini? Mengapa kamu begitu cemas? Kota tingkat 8 tidak mudah, apalagi kota tingkat 7. Ini tidak baik bagimu untuk melakukan semuanya sendirian. Mengapa kita tidak menunggu anggota tim yang lain dan rekan-rekan murid kita berkumpul sebelum kita pindah ke kota berikutnya?" Pria yang lebih tinggi menggelengkan kepalanya. Ada kekuatan dalam jumlah, tetapi tidak akan ada cukup sumber daya untuk digunakan. Apa menurutmu aku bisa mendapatkan barang bagus? Aku terbiasa bergerak sendiri. Aku hanya akan merasa dibatasi jika saya ikut mereka. Nomor saya sudah habis. Setelah saya menang, saya akan naik ke lantai 2. Pria yang lebih pendek mengerutkan kening dengan sedih, jelas tidak setuju dengan pendapat rekan muridnya. Meski begitu, dia tidak mempermasalahkannya. Nomor berapa yang kamu dapatkan? Siapa yang kamu lawan? Pria yang lebih tinggi menghela nafas saat dia menjabat token di tangannya. Arena keempat. Aku pertarungan ke-78. Setelah pria yang lebih pendek mendengar itu, dia mengerutkan kening dengan cemas. Arena keempat sudah berada di ronde ke-73. Tidak akan memakan waktu lama untuk sampai ke giliranmu. Kamu masih belum memberitahuku siapa yang kamu hadapi. Pria jangkung itu mengerucutkan bibirnya tak berdaya. Paul Mason dari Paviliun Rusa. Penyebutan Paviliun Rusa menyebabkan pria yang lebih pendek berhenti. Rudy dan Jack juga saling bertukar pandang. Itu adalah Paviliun Rusa, Anthony juga dari Paviliun Rusa. Pertama kali mereka bertemu Anthony, dia dengan sangat arogan memberitahu mereka bahwa dia berasal dari Paviliun Rusa. Mereka berdiri di puncak klan kelas 7. Yang lebih pendek menghela nafas dan mengerutkan bibirnya. Aku tidak percaya kamu langsung bertemu dengan murid batin dari Paviliun Rusa. Aku pernah mendengar tentang Paul sebelumnya. Di antara murid-murid dalam, dia tidak begitu luar biasa, tapi dia masih di tengah. Kamu harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa orang ini tidak memiliki temperamen yang baik. Dia membunuh tanpa berpikir dua kali. Pria yang lebih tinggi mengangguk, dia mengerutkan kening ketika dia berkata dengan serius, "Saya telah bertemu dengan semua jenis orang sebelumnya. Meskipun kami tidak sekuat itu di antara klan kelas 7, kami masih sedikit lebih kuat dari klan kelas 6. Bab 2825. Kami juga memiliki beberapa murid berbakat yang luar biasa. Meskipun murid dari Paviliun Rusa selalu kuat, aku tidak khawatir sama sekali. Jika dia mencoba membunuhku,
aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku akan memastikan dia membayar harganya, bahkan jika aku harus mati. Pria yang lebih pendek segera menjadi gugup karenanya. Dia mengulurkan tangan dan menarik lengan pria yang lebih tinggi. Jangan terburu-buru. Tidak peduli apa, hidup Anda adalah yang paling penting. Selama Anda masih hidup, Anda akan memiliki kesempatan untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Pria yang lebih tinggi mengangguk sedikit, tetapi Jack tahu bahwa dia mungkin tidak memedulikan nasihat pria yang lebih pendek. Saat mereka berada di arena, pria yang lebih tinggi tidak akan menahan diri jika Paul mencoba membunuhnya. Bahkan mungkin berubah menjadi pertempuran sampai mati. Jack mengangkat alis, tidak mengatakan apa-apa, tetapi Rudy mulai cemas. Rudy berbisik pada Jack, jangan gegabah jika lawanmu ternyata kuat, hidupmu yang terpenting. Kita bisa balas dendam nanti, jadi jangan gegabah. Jack tahu apa yang dikhawatirkan Rudy, dan berbalik untuk melihat ke arah Rudy. Apakah kamu tidak tahu kepribadian saya? Jika lawan bersikeras mengganggu saya tidak akan menahan diri. Namun, saya bukan orang yang gegabah. Kamu tidak perlu memberitahuku semua itu. Aku tahu semuanya untuk diriku sendiri. Rudy tanpa daya mengerucutkan bibirnya. Dengan kepribadian Jack, Rudy benar-benar telah membuang-buang waktu. Jack tidak pernah menjadi orang yang mencari masalah. Setiap kali Jack mengambil tindakan atau marah, itu karena pihak lain telah berusaha membuatnya bermasalah. Rudy menghela nafas tak berdaya pada saat itu, tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar teriakan kaget saat diskusi mulai terdengar. Satu lagi tewas. Mereka baru saja menyerang daerah itu saat mereka mulai bertarung. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara menyerah. Itu adalah pertempuran sampai mati. Lihat saja semua darah di lantai, itu menodai arena sepenuhnya. Perkelahian selalu berdarah, dan seseorang sekarat itu normal. Aku ingin tahu lawan macam apa yang akan kuhadapi. Siapapun itu, kuharap mereka akan ingat untuk bersabar dan tidak mengambil kepalaku. Saat semua orang mendiskusikan masalah ini, seseorang meraih mayat itu dan membuangnya ke samping. Orang itu seharusnya adalah seorang prajurit pengembara tanpa sesama murid. Secara alami tidak ada orang yang ingin berurusan dengan mayatnya. Mayat itu dilempar keluar arena seperti sampah. Rudy mengerutkan kening ketika dia melihat mayat itu, bergumam pada dirinya sendiri, betapa kejamnya. Pada saat itu, tulang rusuk mayat itu terbuka, dan sepertinya ada balon yang meledak di dalam tulang rusuknya. Sang pemenang tertawa saat dia berjalan keluar, bahkan tidak menatap mayat itu lagi. Itu adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah, kelangsungan hidup yang terkuat. Itu adalah aturan paling dasar dari benua Hestia. Tidak ada yang berteriak untuk mayat itu sama sekali. Kebanyakan dari mereka malah menyemangati pemenang, membuat pemandangan yang mengerikan. Bab 2826. Rudy benar-benar lemah dalam hal pertempuran. Melihat pemandangan ini, Rudy hanya bisa merasakan merinding di kulitnya. Jack berbalik dan menatap Rudy. Keduanya menuju tribun penonton di arena ketiga, di mana sorak-sorai dan teriakan untuk pertempuran masih bergema. Beberapa dari mereka sangat bersemangat sehingga mata mereka memerah, tetapi secara keseluruhan, semua orang senang. Jack membawa Rudy ke sudut terpencil tanpa pemandangan yang bagus ke arena, mengingat tempat yang bagus sudah diambil. Dia tidak bisa diganggu berebut mereka dengan orang banyak. Lagi pula, dia tidak bersemangat menonton pertempuran seperti yang lainnya. Dia hanya ingin menonton pertandingan sebelum dia mengantri untuk pertarungannya. Karena ada begitu banyak dari mereka dan hanya 7 arena, kecepatan pergantian pertandingan sangat cepat. Saat Jack dan Rudy duduk, pertandingan baru akan segera dimulai. Bagus. Kita punya pertunjukan yang bagus untuk ditonton kali ini. Yang berpakaian hitam adalah Codistone dari Umbrea King Pavilion, sedangkan yang putih adalah Vale Monet dari Campus Pavilion. Keduanya berperingkat hampir sama di klan mereka masing-masing dan keduanya di antara murid-murid dalam teratas. Itu pasti akan menjadi pertarungan yang intens. Kami hanya melihat prajurit pengembara sebelumnya. Meskipun itu menghibur, itu mulai menjadi hambar. Pertempuran antara dua raksasa akan membumbui segalanya. Cody dan Vale keduanya berdiri di ujung yang berlawanan. Semua orang terdiam saat mereka membisikkan pikiran mereka satu sama lain. Dan begitulah cara Jack mengetahui siapa kedua pesaing itu. Rudy berbisik, jadi Umbrea King Pavilion melawan Campus Pavilion. Keduanya adalah klan kelas 8, tapi terus terang,
Unbreaking Pavilion jauh lebih kuat daripada Campus Pavilion. Hanya saja kita tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka, murid-murid mereka. Jack mengangkat alis, menatap Cody dan Vale dari dekat. Keduanya tidak menyukai satu sama lain, terbukti hanya dengan menganalisis sikap mereka. Biasanya, kedua belah pihak akan langsung menyerang setelah sampai ke arena untuk menghemat waktu, tetapi untuk beberapa alasan, Cody dan Vale hanya saling memandang ketika mereka masuk, tidak menyerang. Penonton juga tidak mendesak mereka untuk memulai. Semua orang sepertinya menunggu mereka untuk memanggang satu sama lain. Bagi para penonton, selama mereka berdua cukup berbakat, mereka bisa memberi waktu kepada para pesaing. Mereka ingin suasana menjadi lebih tegang. Hanya pertempuran sengit yang akan cukup menggerahkan mereka, perkelahian yang tidak fatal itu membosankan. Jack bisa memahami mentalitasnya, tetapi dia tidak menyukainya. Rudy jelas tidak mengerti mengapa mereka berdua tidak langsung berkelahi. Lagi pula, banyak yang menunggu giliran mereka, dan hanya setelah keduanya selesai, mereka akan mendapat giliran. Dia bingung ketika dia melihat Cody dan Vale hanya saling menatap. Rudy mengerutkan kening sebelum berbisik pada Jack, kenapa mereka belum berkelahi? Untuk apa mereka hanya saling memandang? Jack tertawa. Mereka ingin membuang waktu untuk kata-kata, dan mereka ingin pertempuran menjadi lebih intens. Saat Jack mengatakan itu, Vale dari Campus Pavilion akhirnya berbicara. Selain di dalam klan saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan ketika saya melawan orang lain. Anda harus ingat untuk menyerah ketika kita bertarung, atau hidup Anda mungkin akan berakhir. Kata-kata itu membuat penonton semakin bersemangat. Tantangan dalam kata-kata itu jelas untuk didengar semua orang. Dia dengan jelas mengatakan kepada Cody bahwa dia akan kalah. Bab 2827. Cody mendengus ringan saat dia mencibir, tidak setuju dengan apa yang dikatakan. Kamu seharusnya mengatakan itu pada dirimu sendiri. Pavilion Kompas mungkin adalah klan kelas 8 seperti Pavilion Pembuka, tetapi semua orang di sini tahu bahwa gelar Pavilion Kompas adalah gelar kosong. Mereka satu tingkat di bawah klan kita. Jangan berpikir begitu, bahwa kamu dapat menantangku dengan sangat hati-hati hanya karena klan kita terdengar seperti mereka sederajat. Bentak Cody. Dia tidak hanya menargetkan Vale tetapi juga menghina seluruh Pavilion Kompas. Vale sangat marah sehingga wajahnya memerah dan bibirnya berkedut. Ada banyak orang yang hadir, termasuk para murid Pavilion Kompas. Ketika mereka mendengar Cody mengatakan kata-kata kotor tentang mereka mulai berteriak dengan marah. Vale menunjuk tepat ke arah Cody. Kamu penuh omong kosong. Pavilion Pembuka hanya sedikit lebih kuat dari Pavilion Kompas. Beri kami sedikit waktu, dan kami akan menebus perbedaannya. Karena jengkel, bibir Jack berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa keduanya akan mulai berdebat. Dia membenci mereka yang terus mengomel tanpa alasan, tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik membiarkan tinju mereka berbicara. Baik Vale dan Cody akhirnya berhenti, mungkin karena kedua belah pihak saling kritis. Namun, itu bukan karena damai, karena mereka beraksi dan menyerang satu sama lain. Vale mengeluarkan raungan marah saat dia mengeluarkan pedang emas dari cincin spasialnya. Sebuah bola api keluar dari tubuhnya yang menyelimuti dirinya. Semua orang mendengar teriakan seekor burung setelah itu ketika seekor burung emas berkaki 3 muncul di belakang Vale. Burung itu membuka sayapnya, nyala apinya menyala terang. Burung emasku akan mengeluarkan matahari. Vale mengeluarkan raungan saat burung itu mengepakkan sayapnya yang menyala, menyatu dengan pedang Vale di lautan api. Vale sangat marah saat dia mengayun ke arah Cody. Cody mengeluarkan senjatanya juga, itu adalah tombak yang sangat panjang. Tangannya bergetar saat tombak itu dengan cepat menyusut ke ukuran normal, berdengung saat Cody menghadapi serangan Vale dengannya. Saat berikutnya, kerumunan meledak menjadi kebisingan sekali lagi. Beberapa dari mereka mengenali tingkat keterampilan yang digunakan Cody dan Vale dan mulai mendiskusikan berbagai hal dengan penuh semangat. Burung emas adalah teknik tingkat menengah. Saya mendengar bahwa Vale sudah menguasainya ke tahap kedua. Saya ingin tahu apa tingkat keterampilan Cody. Apakah ada yang tahu Cody? Apakah Anda tahu teknik apa yang dia gunakan? Beberapa orang menggelengkan kepala mendengar pertanyaan itu. Bahkan jika mereka mengenal Cody, tidak ada yang tahu teknik apa yang dia gunakan, hanya mengetahui fakta bahwa dia biasanya menggunakan tombak. Tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar di atas panggung. Tombak itu bertabrakan dengan pedang, dan keduanya mundur selangkah,
tidak mendapatkan keuntungan. Dari itu saja, jelas bahwa mereka berdua memiliki keterampilan yang agak sama, tanpa ada yang menang atas yang lain. Penonton jauh lebih bersemangat saat itu. Bahkan ada beberapa yang ingin memasang taruhan agar semua orang bertaruh pada pemenang. Vale mengerutkan kening. Meskipun keduanya telah mundur, dia jauh dari bahagia. Bab 2828. Kata-kata Cody benar-benar provokatif terhadap Paviliun Kompas. Dia ingin segera mengakhiri pertarungan untuk reputasi Paviliun Kompas, tetapi dia tidak pernah berharap serangan itu berakhir dengan hasil imbang, bahkan ketika dia tidak menahan diri. Hal ini, pada gilirannya, membuat Cody khawatir. Namun, dia tidak peduli tentang hal lain pada saat itu ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia harus memenangkan pertempuran ini. Itu bukan hanya kemenangan pribadi tetapi juga demi reputasi klannya. Rudy, sementara itu, sepenuhnya fokus pada alkimia, dan pertempuran antara Cody dan Vale hanyalah sesuatu untuk dia tonton. Dia hanya bisa melihat bahwa mereka berdua tampak serasi, dan pemenang sejati tidak dapat ditentukan pada saat ini. Dia mendengarkan ketika orang banyak terus berbicara. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Vale lebih kuat, sementara yang lain mengatakan bahwa Cody tidak lemah dan dia akan keluar sebagai pemenang. Berbagai penilaian dilontarkan pada saat itu, yang membuat telinga Rudy berdengung mendengarkan semua itu. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melirik Jack. Yang dia lihat hanyalah Jack yang melihat ke arena dengan tenang, ekspresinya tidak terganggu. Seolah-olah dia bahkan tidak akan peduli jika seseorang mati di arena. Rudy tidak benar-benar mempercayai penilaian orang lain, tetapi dia percaya pada penilaian Jack. Dia berbisik dan bertanya, "Jack, menurutmu siapa yang akan menang?" Jack menunjuk Cody dan menjawab, terdengar agak yakin pada dirinya sendiri, Cody tampaknya memiliki keuntungan. Hal itu membuat Rudy kaget. Bagaimanapun, keduanya telah mengambil langkah mundur setelah bentrokan. Sepertinya Cody tidak mendapatkan banyak keuntungan, jadi mengapa Jack mengatakan bahwa Cody lebih unggul? Jack tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Rudy menatap Jack dengan mata terbelalak. Dia bahkan tampak seperti akan bertanya lebih banyak jika dia tidak mendapatkan jawaban, dan ini membuat Jack mengerutkan kening tak berdaya. Cody jelas tampak jauh lebih santai setelah mereka berdua bentrok. Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Jack menjelaskan dengan tenang. Rudy, yang tidak setuju dengan pendapat Jack, bertanya dengan alis berkerut, apakah Anda melihat ekspresi mereka? Bagaimana Anda bisa menentukan siapa yang lebih kuat di antara mereka seperti itu? Lagi pula, setiap orang berbeda, bahkan ekspresi mereka. Diam saja untuk saat ini, sela Jack singkat. Tidak ada cara untuk membuktikan apapun bahkan jika kita membicarakannya lebih lanjut. Tunggu saja dan lihat hasilnya. Mulut Rudy menegang saat dia dengan enggan menutup bibirnya. Pertempuran berhenti sejenak saat Cody dan Vale berdiri di sisi masing-masing, saling menatap. Mereka hanya berhenti sejenak untuk mencari titik lemah, tapi Jack merasa Vale sepertinya sedang panik saat itu. Vale menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan perasaannya sambil mengangkat kepalanya. Kemarahannya pada saat itu terlihat jelas di matanya yang memerah. Cody mendengus sambil mengangkat alisnya. Apakah kamu tidak akan menyerang lagi? Apakah kamu takut sekarang? Tangan Vale gemetar saat dia hampir meledak dengan kutukan. Cody benar-benar menyebalkan. Semua yang dia katakan membuat emosinya melonjak. Vale mendengus keras dan berkata, "Kamu berbicara tentang aku. Apakah kamu pikir aku satu-satunya di arena? Kamu belum menyerangku sama sekali, jadi apa hakmu untuk mengkritikku?" Cody tertawa, tidak memasukkannya ke dalam hati. "Aku memberimu permulaan. Lagi pula, kamu bukan apa-apa bagiku. Jika kamu masih menolak untuk menyerang, para penonton mungkin akan memanggilmu karena membuang-buang waktu." Vale masih bisa menenangkan diri dan tidak membiarkan kata-kata Cody sampai padanya lebih awal, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, Vale hampir kehilangan kewarasannya. Vale mengeluarkan raungan marah dan bergegas maju lagi. Bab 2829. Vale ingin habis-habisan. Dia akan membuat lawannya memakan kata-katanya, dan kemudian beberapa. Kerumunan kembali heboh, tetapi perbedaannya adalah para murid Paviliun Kompas, yang awalnya marah, perlahan resah dengan situasi itu. Jelas dari pandangan luar bahwa Cody telah mengatakan semua itu sebelumnya dengan satu-satunya tujuan untuk membuat Vale marah dan membuatnya terjang. Jelas bahwa Cody telah merencanakan sesuatu yang lain,
tetapi sudah terlambat untuk melakukan sesuatu. Vale sudah bergerak, dan tidak ada peringatan atau teriakan yang bisa mencapainya saat ini. Rudy juga merasa ada yang tidak beres saat dia bergumam, Cody agak terlalu pandai menyusahkan orang. Vale berteriak dengan marah saat dia membentuk segel dengan tangannya. Tanda merah terus mengalir di antara jari-jarinya saat burung emas yang hidup terbentuk lagi. Burung itu berteriak saat sayapnya mengepak. Gelombang panas dikirim keluar dari tubuhnya, bahkan udara di sekitarnya mulai terdistorsi dari panas. Para penonton yang lebih dekat ke panggung mundur saat keringat menetes dari kepala mereka. Untuk menangani pukulan terkuatnya, Vale menggunakan semua energi sejati di tubuhnya. Pada gilirannya, burung emas di belakangnya hampir 2 kali ukuran yang sebelumnya. Dibandingkan dengan betapa paniknya Vale bertindak, Cody terasa jauh lebih tenang. Dia hanya meraih tombak itu erat-erat dengan kedua tangannya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Mati! Teriak Vale sambil menembak tepat ke arah lawannya secepat bola meriam. Cody mendengus saat dia menerjang ke depan, bergegas ke burung berkaki 3 itu. Kali ini, dia memiliki perubahan rencana. Dia tidak menghadapi Cody secara langsung dan malah bergegas ke atas menuju burung itu. Mata semua orang melebar saat dia memukul dengan tombaknya berulang kali di leher, perut, dan cakar kiri burung itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya bayangan yang bisa dilihat. Bahkan Vale gagal bereaksi. Sebuah ledakan terdengar beberapa saat kemudian. Vale baru berhasil bereaksi ketika energi sejatinya sudah terlalu tidak stabil untuk dia kendalikan, dan Cody melenyapkan burung emasnya dengan serangan di titik vitalnya. Dalam keadaan normal, Vale tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan untuk menyerang titik terlemah tekniknya bahkan jika lawannya melihatnya. Namun, Cody terlalu cepat. Cody begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sebelum serangan itu dilakukan. Burung emas telah dihancurkan dalam 3 serangan, menyebar menjadi energi. Mata Vale melebar saat dia melihat ke atas dengan tidak percaya. Cody hanya mencibir, percaya bahwa menunjukkan belas kasihan hanya membuka dirinya untuk ditikam dari belakang. Dengan itu, dia menyerang dengan tombaknya lagi, menusuk perut Vale. Semua orang mendengar retakan saat seluruh tubuh Vale terlempar dalam satu serangan ke arah pilar di panggung dengan cepat. Dengan benturan keras, Vale menabrak pilar dan perlahan meluncur ke tanah saat darah merembes dari sudut bibirnya. Tulangnya benar-benar patah karena dia menderita banyak luka dalam. Ini hanya dengan Cody menahan. Dengan amarah Cody, dia bisa membunuh Vale dengan satu pukulan. Lagi pula, Vale terlalu sombong sebelumnya dengan kata-katanya yang arogan. Bab 2830. Meskipun demikian, banyak mata tertuju pada Cody, dan dia tidak mampu memperburuk hubungan antara kedua klan mereka. Dia tidak bisa menyebabkan keretakan antara klan hanya untuk sesaat kegembiraan. Tentu saja, dia tidak membiarkan Vale lolos tanpa cedera. Vale akan dianggap tidak berguna selama beberapa bulan setelah serangan itu. Kecepatan Cody telah mengejutkan semua orang, terutama 3 serangan terakhir yang tidak dapat ditanggapi oleh siapapun. Mereka merasa kedinginan di punggung mereka, dan beberapa dari mereka bahkan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Keajaiban tampak luar biasa, dimanapun mereka berada. Kerumunan bercampur, dengan sekitar setengah dari mereka adalah pejuang pengembara dan setengah dari mereka adalah murid klan. Terlepas dari siapa mereka, bagaimanapun, kebanyakan dari mereka rata-rata dalam keterampilan. Mereka mulai bersemangat setelah melihat serangan yang begitu mengejutkan. Ya Tuhan, Cody sangat kuat. Dia berhasil membatalkan serangan terkuat Vale dalam 3 serangan, semuanya terlihat tenang sejak awal. Seperti yang dia katakan, Vale bukan apa-apa baginya. Itu benar, aku terlalu meremehkannya. Aku pikir dia berada di level yang sama dengan Vale dan itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Aku tidak pernah menyangka Cody begitu kuat. Dia sepertinya sangat mengetahui titik lemah burung itu, cepat. Dia menyerang begitu cepat sebelum Vale sempat bereaksi, menghancurkan burung itu segera. Sungguh frustasi membandingkan diriku dengannya. Meskipun Cody sangat kuat, Vale juga tidak bungkuk. Aku di atas sana, aku akan selesai bahkan sebelum aku bisa meluncurkan serangan kedua. Diskusi mereka memenuhi udara, tetapi Jack tetap tenang seperti biasanya. Rudy melebarkan matanya saat dia sedikit menganga, tidak tahu harus berkata apa. Dia berbalik untuk melihat Jack dengan agak enggan. Bagaimana kamu selalu bisa melakukannya dengan benar? Jack tertawa ringan ketika dia dengan tenang menjawab, kamu akan mengerti pada waktunya. Namun,
Hasil dari pertempuran ini tidak terlalu sulit ditebak. Tenangkan dirimu dan amati reaksi mereka sekecil apapun. Kamu akan dapat melihat siapa yang lebih percaya diri kalau begitu. Rudy mengangguk dengan sungguh-sungguh, merasa seolah-olah Jack benar, tetapi dia bertanya lagi, tetapi para pejuang yang berkumpul di sekitar kita semua mungkin telah melalui banyak pertempuran juga. Mengapa mereka tidak bisa melihatnya? Mereka semua tampak agak percaya diri dengan tebakan mereka, namun kebanyakan dari mereka ternyata salah. Bahkan mereka yang benar hanya menebak tanpa kepastian. Jack dengan tenang menjawab, bukankah aku sudah mengatakannya? Kamu harus memiliki pikiran yang tenang. Lihat saja di sekitarmu. Selain beberapa pengecualian, kebanyakan dari mereka semua gusar dari suasana pertempuran. Bagaimana mereka bisa tenang untuk melihat siapa yang lebih kuat? Rudy menamparkan pahanya. Kamu benar. Semua orang terlalu emosional saat ini. Rudy kemudian melihat sekelilingnya. Meski pertempuran telah usai, kegembiraan tidak meninggalkan orang-orang. Hasil yang tidak terduga hanya membuat mereka terdiam sebelum mereka berdiskusi sekali lagi. Hasilnya memang di luar ekspektasi mereka, tapi itu cukup membuat mereka bersemangat. Bagaimanapun, serangan terakhir Cody sangat indah. Dibandingkan dengan Vale yang emosional, Cody memiliki kendali atas dirinya sendiri sepanjang waktu. Meskipun Vale telah menggunakan semua energi sejatinya untuk meluncurkan serangan terkuatnya, Cody masih melihatnya datang. Cody telah meluncurkan 3 serangan terakhir dengan sangat tenang, dengan tepat mengenai semua titik lemah burung emas. Bersambung.